Pernah gak sih kalian ngerasa capek sama keadaan di Indonesia? Mau sukses, hidup sejahtera, kayaknya sulit ya. Karena gak punya koneksi, gak lahir dari keluarga sultan atau konglomerat. Nah, lihat kondisi di luar negeri kayak indah banget, enak banget. Dan ini nih yang bikin tagar kabur aja dulu ini makin relate sama anak-anak muda yang lagi semangat cari cuan. Tapi benar gak sih kabur ke luar negeri bikin hidup kita bakal jauh lebih baik lagi dan lebih indah? Nah, kita bahas. Masih sama gue Trias Ambari di segmen Apa Kata Gue. Kabur aja dulu. 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 Tagar kabur aja dulu ramai beredar di media sosial. Tagar kabur aja dulu viral nih di semua platform media sosial. Mulai dari X, TikTok dan juga Instagram. Media mainstream juga mainin semua isu soal tagar kabur aja dulu. Kalau misalnya itu diganti misalnya cari kerja aja dulu atau cari pengalaman dulu atau belajar aja dulu, mungkin nggak akan seheboh ini. Tren ini emang cepet banget menarik perhatian banyak orang dan mancing diskusi di medsos. Apalagi generasi muda kita yang memang kritis banget. Masyarakat kita yang pindah ke luar negeri, bahkan kerja di luar sana dibandingkan kerja di Indonesia. Nah, pemerintah bilangnya mau generasi emas. Ini generasi emas di mana? Kalau generasi emasnya malah mengabdinya di negeri orang, bukan di negeri sendiri, tau nggak? Nah, tagar ini katanya sebagai bentuk keresahan masyarakat, khususnya anak muda terhadap situasi dalam negeri. Mulai dari ngerasa susah cari kerja, biaya hidup yang terus naik, sampai masalah ekonomi dan sosial yang dianggap semakin gak pasti. Dan kabur aja dulu ini jadi ajakan buat cari peluang di tempat yang dianggap lebih baik lagi. Banyak juga nih influencer dan content creator yang cerita pengalaman mereka kuliah, kerja atau bahkan buka usaha di luar negeri yang makin bikin ngiler banyak orang. Tapi kebanyakan dari mereka itu cuma cerita indah-indahnya doang. Cerita enak-enaknya doang. Padahal di luar negeri itu gak semudah yang kita lihat di media sosial loh. Kerja di luar negeri ada plus minusnya, udah pasti. Dan perbandingannya gak usah jauh-jauh nih. Kita bandingin sama negara tetangga. Nah, gue mau bahas soal sebotol air mineral. Nah, kalau di Indonesia nih kita beli air mineral botolan itu harganya cuma Rp5.000. Nah, sedangkan kalau di Singapura ini kita beli minum sebotol air mineral itu bisa sampai Rp30.000 loh. Dan artinya apa? Gaji di sana tentu lebih besar memang dan berimbang sama kebutuhan hidupnya yang juga tinggi. Dan fun fact-nya ya guys ya, tahu gak sih ternyata faktanya fenomena anak-anak muda lebih memilih kerja di luar negeri itu gak cuma terjadi di Indonesia. India, Tiongkok, dan Filipina bahkan jadi penyumbang migran terbanyak. Contohnya itu India. India ini menduduki peringkat pertama sebagai negara asal migran terdidik paling banyak di dunia yang mencapai 3,12 juta orang. Banyak banget kan? Dan di India ini memang permasalahan utamanya adalah banyaknya pengangguran yang bikin anak-anak mudanya nyari peluang lebih baik ke luar negeri. Gak cuma nyari penghidupan yang lebih baik, mereka juga cari cuan yang lebih besar. Nah, di Indonesia sendiri menurut data dari BPS, sudah lebih dari 2 juta tenaga kerja Indonesia itu bekerja di luar negeri. Dan kebanyakan dari mereka itu anak-anak muda yang memang mencari penghasilan yang lebih besar. Dan menurut gue memang gak ada salahnya lah ya mencari pekerjaan yang gajinya lebih besar di luar negeri. Selain itu juga kan bisa dapat banyak pengalaman, lo punya jaringan baru, dan bahkan lo bisa jadi upgrade diri kalau lo pergi ke luar negeri. Dan lo memiliki skill untuk ke sana. Nah, kembali lagi nih ke tagar kabur aja dulu.
Nah, tagar ini katanya nih muncul karena pemerintah kurang memperhatikan kondisi masyarakatnya. Kebijakan gak sesuai sama kebutuhan, bahkan dianggap mau hidup di Indonesia ini penuh dengan ketidakpastian. Ya sedangkan di luar negeri tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Di Indonesia lu kuliah sampai S1 ngabisin duit puluhan sampai ratusan juta gaji UMR yang cukup buat makan doang. Nah, faktanya yang gue baca dari berbagai macam sumber media mainstream ya, Presiden Prabowo Subianto itu menerapkan beberapa kebijakan yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kayak kenaikan UMP, terus optimalisasi bantuan sosial, ada PKH, terus ada Kartu Indonesia Pintar, dan ada program Indonesia Pintar, bantuan langsung tunai juga ada. Bahkan ada kebijakan THR, ASN dan juga swasta itu harus dicairkan pada Maret 2025. Gak cuma itu, ada kayak stimulus Ramadan dan Lebaran, diskon tiket pesawat. Yang paling gue senang adalah diskon listrik. Stimulus ekonomi diskon listrik ini, tarif listrik ini benar-benar berasa banget ya buat gue. Dan program makan bergizi gratis, sama yang terakhir yang paling kerasa banget adalah penghapusan utang UMKM, petani dan juga nelayan. Sebenarnya kebijakannya nggak cuma itu, ada juga kebijakan yang buat ngedorong anak-anak muda itu lebih produktif di dalam negeri. Ada yang namanya kebijakan Kartu Prakerja. Dan kebijakan ini itu banyak banget bantu anak-anak muda dapat pelatihan dan juga skill baru. Atau program UMKM biar anak muda punya daya saing dan bisa buka usaha sendiri loh. Data juga nunjukin banyak anak-anak muda yang udah manfaatin peluang-peluang ini. Jadi walaupun ada tantangannya, sebenarnya memang pemerintah itu juga udah ada usaha untuk menjawab kebutuhan anak-anak muda yang sekarang ini sedang struggling cari kerja dan juga cari cuan di negeri sendiri. Dan perlu diingat juga ya guys, ekonomi dunia ini memang saat ini lagi struggling banget. Dan banyak tantangannya kayak termasuk tantangan geopolitiknya. Nah, meskipun tagar ini nunjukin keresahan banyak anak muda Indonesia yang ngerasa kesulitan cari kerja dan menjalankan kehidupan yang layak di negeri sendiri ini, sebenarnya kalau gue lihat ya, tren kabur aja dulu ke luar negeri ini tuh sebenarnya kayak tren global. Karena gak cuma terjadi di Indonesia. Tren ini kayak yang tadi gue sebutin udah terjadi di India, Filipina, dan juga Tiongkok, di mana generasi mudanya itu memang mencari peluang di luar negeri. Karena memang terbatasnya peluang kerja dan kondisi ekonomi di dalam negerinya sendiri. Dan menurut gue penting banget nih buat memahami meski peluang di luar negeri itu menarik banget, angkanya juga besar banget, pasti tetap ada tantangan besar yang harus dihadapin sama orang-orang yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Kayak mungkin salah satunya yang paling kerasa sama orang-orang yang kerja di luar negeri itu tingginya rasisme dan juga diskriminasi. Belum lagi terkendala bahasa dan komunikasi. Tapi kalau lo punya skill itu tentu aja gak ada masalah. Dan di sana di luar negeri biaya hidup juga tinggi. Tekanan kerjanya juga udah pasti beda. Beban kerja dan budaya profesional di tiap negara pasti beda banget. Dan yang paling kerasa akan nanti adalah kayak kesepian dan homesick. Dan lo juga harus tahu keamanan dan hak pekerja di tiap negara itu pasti beda-beda. Karena itu anak muda harus bijak banget nih buat memilih. Buat siap menghadapi tantangan. Kalau lo siap untuk kerja di luar negeri, gaskan menurut gue. Cari kerja di luar negeri lo akan dapat pengalaman yang jauh lebih besar. Dapat cuan yang lebih besar, mumpung masih muda. Tapi untuk yang memilih stay di Indonesia, tetap boleh kritisi dengan cara yang baik. Untuk terus mengingatkan pemerintah nih untuk menciptakan peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan kualitas kehidupan di dalam negeri. Dan kita juga bisa menikmati berbagai kebijakan yang udah dikasih nih sama pemerintah kita. Dan yang paling penting adalah kita juga sebenarnya bisa loh
kerja di negeri sendiri dan upgrade skill kita biar kita bisa cari kerja yang remote work tanpa harus pindah ke negara lain. Karena udah zamannya nih work from home atau work from anywhere. Jadi pekerjaan semacam itu tuh udah banyak banget bisa kita cari dan kita dapetin. Nah, menurut kamu lebih baik mana nih? Bertahan di dalam negeri dan upgrade diri dan mendapatkan peluang-peluang baru yang ada, atau coba peruntungan di luar sana? Makasih buat yang udah stay nontonin sampai akhir. Jangan lupa share, komen, like kalau lo setuju sama konten ini. Bye!